B tuh. Bukan gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Brawijaya Chandra Daulay, NPM 2314151055 kelas KTA. Kali ini saya ingin presentasikan bab tentang bakteri. Selamat datang, halo semua. Siapa yang suka ayam? Kita semua suka ayam. Tapi bagaimana jika kita bisa membuat ayam tetap segar lebih lama? Hari ini kita akan membahas bagaimana bakteri keren bisa membantu dalam hal ini. Fermentasi nanas. Siapa yang suka nanas? Selain rasanya yang segar, nanas juga mengandung enzim bromelain yang bisa membantu dalam proses fermentasi. Ketika difermentasi, nanas menghasilkan asam laktat yang bermanfaat untuk menjaga kestabilan pH. Si bakteri keren. Kita semua tahu bahwa bakteri seringkali dianggap sebagai hal yang buruk. Namun bakteri asam laktat adalah pahlawan kita hari ini. Mereka bekerja untuk menghasilkan asam laktat dari fermentasi nanas dan membantu menjaga makanan tetap segar. Proses fermentasi adalah cara alami untuk mengawetkan makanan. Dalam kasus ini, nanas difermentasi oleh bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat. Asam laktat kemudian membantu dalam menjaga kestabilan pH dan mencegah pertumbuhan berbahaya. Manfaat asam laktat tidak hanya berguna untuk menjaga kestabilan pH, tapi juga memiliki sifat antimikroba yang membantu dalam menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Dengan demikian, makanan dapat tetap segar lebih lama. Keamanan dan kesehatan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah aman untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam laktat? Jawabannya adalah ya, asam laktat adalah bahan alami yang aman dan bahkan memiliki manfaat untuk kesehatan pencernaan kita. Dengan memanfaatkan fermentasi nanas dan asam laktat, kita dapat menciptakan inovasi kuliner yang menarik, mulai dari ayam panggang, ayam goreng, hingga hidangan ayam manis nanas. Pilihan menu menjadi lebih beragam dan lebih segar. Penerapan di industri. Industri makanan juga dapat memanfaatkan konsep ini untuk menciptakan produk makanan yang lebih tahan lama tanpa perlu tambahan bahan kimia. Dengan bantuan bakteri asam laktat, kita dapat mengurangi pemborosan makanan dan mengurangi penggunaan bahan pengawet. Pengaruh lingkungan. Penggunaan teknik fermentasi nanas dan asam laktat juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan. Dengan mengurangi pemborosan makanan, kita juga mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi makanan. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan fermentasi nanas dan asam laktat, kita dapat menjaga makanan, khususnya ayam, tetap segar lebih lama tanpa perlu tambahan bahan kimia. Selain itu, ini juga membuka peluang untuk inovasi kuliner dan berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya, bab evolusi. Evolusi apa? Evolusi dan genetika reptil, membahas perkembangan dan pewarisan karakter pada kelompok reptilia. Jadi, evolusi dan genetika reptil membahas perkembangan dan pewarisan karakter pada kelompok reptilia, menggambarkan peran evolusi dan genetika dalam membentuk variasi dan adaptasi reptil, menjelaskan konsep dasar evolusi genetika serta aplikasinya pada evolusi reptil, menganalisis dampak evolusi dan genetika terhadap keragaman reptil saat ini. Klasifikasi reptil, mengidentifikasi klasifikasi utama kelompok reptil, menjelaskan perbedaan antara reptil bersisik dan reptil berbulu, menyajikan contoh spesies reptil yang mewakili masing-masing kelompok, membahas pentingnya klasifikasi dalam mempelajari evolusi dan genetika reptil. Evolusi reptil menjelaskan proses evolusi pada reptil dari masa purba hingga saat ini, membahas adaptasi reptil terhadap lingkungan hidup mereka, menyajikan bukti fosil yang mendukung teori evolusi reptil, menggambarkan perubahan morfologi dan perilaku reptil seiring waktu. Selanjutnya, genetika reptil. Menjelaskan prinsip dasar genetika pada reptil, membahas pewarisan sifat dan variasi genetik pada reptil,
menyajikan studi kasus tentang mutasi genetik pada reptil dan menggambarkan peran genetika dalam evolusi dan adaptasi reptil. Selanjutnya perkembangan embrio. Perkembangan embrio reptil menjelaskan tahapan perkembangan embrio pada reptil, membahas perbedaan dalam perkembangan embrio antar reptil dan mamalia, menyajikan contoh adaptasi embrio reptil terhadap lingkungan, dan menggambarkan peran genetika dalam perkembangan embrio reptil. Selanjutnya pewarisan karakter. Menjelaskan mekanisme pewarisan karakter pada reptil, membahas peran genetika dalam pewarisan sifat pada reptil, menyajikan contoh pewarisan karakter pada berbagai spesies reptil, menggambarkan perubahan fenotipik yang terjadi akibat pewarisan karakter. Selanjutnya, peran reptil dalam ekosistem. Peran reptil dalam ekosistem menjelaskan kontribusi reptil dalam menjaga keseimbangan ekosistem, membahas interaksi antara reptil dan organisme lain dalam ekosistem, menyajikan studi kasus tentang peranan reptil dalam rantai makanan, menggambarkan dampak hilangnya populasi terhadap reptil di ekosistem. Ancaman terhadap reptil. Ancaman terhadap reptil membahas ancaman tentang kelangsungan hidup reptil dan peran manusia dalam mengancam populasi reptil. Dan kegiatan manusia yang merugikan reptil, menggambarkan upaya konservasi untuk melindungi reptil dari ancaman. Selanjutnya penelitian dan inovasi. Penelitian dan inovasi pada reptil menjelaskan pentingnya penelitian dalam memahami evolusi dan genetika reptil, membahas inovasi terkini dalam studi evolusi dan genetika reptil yang menyajikan contoh penelitian yang relevan dalam bidang ini, menggambarkan potensi penelitian dan inovasi masa depan pada reptil. Kesimpulannya adalah merangkum poin-poin utama yang dibahas, menekankan pentingnya evolusi dan genetika dalam memahami reptil, dan potensi penelitian dan perlindungan masa depan untuk reptil, dan mengajak audiens untuk mengapresiasi keberagaman dan keindahan reptil. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang apa nih, Bang? Ini, Bang. Hah? Selanjutnya kita masuk ke bab. Jadi ekosistem. Ekosistem belum ya? Ekosistem dulu. Ya, di sini kita melihat kapal tidur. Perbandingan vegetasi pada ekosistem hutan pantai dan hutan dataran rendah di Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Mari menjelajah keindahan vegetasi hutan pantai dan hutan dataran rendah di Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Hutan pantai terdapat vegetasi yang khas seperti pohon cemara laut dan tumbuhan pantai lainnya yang tahan garam. Hutan dataran rendah, hutan ini didominasi oleh tumbuhan tropis seperti pohon randu dan semak belukar yang melimpah. Perbedaan vegetasi antara kedua hutan ini memberikan keunikan tersendiri dalam ekosistemnya. Selanjutnya adaptasi tumbuhan. Tumbuhan di hutan pantai memiliki adaptasi khusus untuk bertahan dari cuaca ekstrim dan kelebihan garam. Keanekaragaman hayati. Kedua hutan ini menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna yang perlu dilestarikan. Lalu manfaat ekologis. Kedua hutan ini memberikan manfaat ekologis penting seperti penyediaan oksigen dan perlindungan pantai. Ancaman terhadap hutan. Ancaman seperti penyusutan habitat dan perubahan iklim mengancam kelestarian kedua hutan ini. Selanjutnya, upaya konservasi. Upaya konservasi perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kedua hutan ini bagi generasi mendatang. Pentingnya pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan yang mengedukasi masyarakat akan pentingnya konservasi alam dapat membantu pelestarian kedua hutan ini. Kesimpulannya adalah perbedaan vegetasi antara hutan pantai dan hutan dataran rendah di Cagar Alam
Penanjung Pangandaran memberikan keunikan ekosistem yang perlu dilestarikan. Nah, lanjut. Bab, bab apa tuh lagi ya? Bab fermentasi polusi. Habitat ya. Habitat. Kodok di Kecamatan Tembalang, Semarang mengungkap pola sebaran dan preferensi habitat dengan santai. Profil kodok buduk. Mari kita kenalan dengan kodok buduk. Mereka adalah spesies kodok kecil yang cenderung hidup di daerah yang lembab dan bersemak. Mereka memiliki warna kulit yang cenderung gelap dengan bercorak bercak-bercak. Pola sebaran. Bagaimana sih pola sebaran kodok buduk di Kecamatan Tembalang? Kita akan mengungkapnya melalui data, observasi, dan penelitian lapangan. Mari kita cari tahu di mana mereka paling sering ditemukan. Preferensi habitat. Apa sih yang membuat kodok buduk betah di suatu tempat? Dari jenis tanaman yang mereka sukai hingga kondisi lingkungan yang membuat mereka nyaman. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keberadaan air sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup kodok buduk. Mari kita cari tahu bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keberadaan mereka. Selanjutnya, interaksi dengan lingkungan. Bagaimana kodok-kodok buduk berinteraksi dengan lingkungannya? Mereka mungkin memiliki peran penting dalam ekosistem lokal. Selanjutnya, ancaman dan konservasi. Sayangnya, kodok-kodok buduk ini juga menghadapi berbagai ancaman, mulai dari hilangnya habitat alami hingga perubahan iklim. Lanjut, peran masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kodok buduk. Edukasi dan kesadaran. Edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem lokal dapat membantu melindungi kodok buduk dan spesies lainnya. Penelitian lanjutan, masih banyak hal yang perlu kita pelajari tentang kodok buduk. Penelitian lanjutan dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan mereka, termasuk bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Simpulannya dari penelitian kita, kita telah mengungkap pola sebaran dan preferensi habitat kodok buduk di Kecamatan Tembalang, Semarang. Pentingnya untuk terus menjaga lingkungan agar spesies-spesies kecil seperti mereka tetap hidup dengan nyaman. Terima kasih. Lah, Mal, kalau udah gimana, Mal? Cepet amat tuh, Mal. Ini udah 10 menit belum sih, Mal? Gak bisa lihat ininya apa? Waktunya.